Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Musawir dengan NIM 03231003 dari program studi Teknik Mesin angkatan 2023 dari kelas Mekanika Kekuatan Material B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah didapatkan selama perkuliahan pada mata kuliah Mekanika Kekuatan Material. Yang pertama ada tegangan atau stres, yaitu gaya yang bekerja per satuan luas pada material. Tegangan memiliki persamaan, yaitu tegangan sama dengan F per A, di mana F adalah gaya yang bekerja dengan satuan N dan A adalah luas penampang memiliki satuan M kuadrat. Berikut visualisasi dari tegangan. Pada bidang pelampang tersebut, molekul-molekul di atas dan di bawah bidang saling tekan-menekan. Maka setiap satuan luas penampang menerima beban sebesar F per A. Selanjutnya ada jenis-jenis tegangan. Tegangan yang pertama itu tegangan normal. Tegangan normal adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada penampang. Tegangan normal terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tegangan tarik, yaitu tegangan pada saat material mengalami perpanjangan, dan tegangan tekan, yaitu pada saat material mengalami perpendekan. Selanjutnya ada tegangan geser. Tegangan geser yaitu gaya yang bekerja sejajar dengan permukaan penampang dengan persamaan tau sama dengan F per A, di mana F ini gaya dan A ini luas penampang. Dan setelah itu ada tegangan maksimum. Tegangan maksimum yaitu batas tegangan material atau kegagalan material. Ada yang namanya batas elastis, yaitu tegangan maksimum sebelum deformasi permanen. Dan ada juga batas putus, yaitu tegangan maksimum sebelum material patah. Selanjutnya untuk materi kedua yaitu ada regangan atau strain. Regangan adalah perubahan bentuk relatif pada ukuran awal material akibat adanya tegangan. Ditandai dengan persamaan regangan sama dengan delta L per L0. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram tegangan dan regangan. Yang pertama ada titik yield point. Titik yield point ini yaitu saat benda diberikan tegangan akan kembali ke semula. Selanjutnya ada tegangan maksimum. Tegangan maksimum ini yaitu pada saat material mendapatkan tegangan maksimum untuk menahan material. Selanjutnya ada fracture stress, atau di mana material mengalami retak atau patah.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Poisson ratio, yang dimana Poisson ratio adalah sebuah parameter yang menunjukkan hubungan antara regangan lateral dan regangan aksial pada suatu material yang dikenai beban. Yang dimana untuk persamaan Poisson ratio yaitu Poisson ratio sama dengan regangan lateral per regangan aksial, yang dimana regangan lateral yaitu pertambahan panjang suatu benda ketika ditarik dibagi regangan aksial yaitu penyempitan benda secara tegak lurus terhadap arah tarikan. Selanjutnya yaitu modulus elastisitas. Apa sih modulus elastisitas itu? Modulus elastisitas adalah ukuran kemampuan suatu material untuk kembali ke bentuk semula setelah mengalami deformasi. Semakin besar nilai modulus elastisitas, semakin kaku material tersebut. Dalam zona elastis, hubungan antara tegangan dan regangan adalah linier. Dan untuk persamaan pada modulus elastisitas ini yaitu modulus elastisitas sama dengan tegangan dibagi dengan regangan, yang dimana tegangan yaitu F per A per regangan yaitu delta L per delta L0. Bisa juga sama dengan F L0 per A kali delta L dengan satuan masing-masing Pascal atau Gigapascal untuk material yang sangat kaku. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal yang akan saya buat, yaitu yang dimana kita akan mencari tegangan, regangan, dan modulus elastisitasnya, yang dimana telah diketahui A sama dengan 4 mm kuadrat diubah ke meter kuadrat, lalu F sama dengan 3,2 Newton, delta L 0,03 cm, L nya 60 cm. Untuk yang pertama kita akan mencari tegangan, yang dimana rumus tegangan yaitu F per A. Lalu kita masukkan nilai dari yang telah diketahui, yang dimana F nya 3,2 dan luas penampangnya itu 4 kali 10 min 6 meter kuadrat, dimana kita mendapatkan hasil 0,8 kali 10 ke 6 N per meter. Lalu yang kedua kita mencari regangan, yang dimana rumus regangan itu delta L bagi L. Kita masukkan nilainya. Kita ketahui delta L yaitu 0,03, kita ubah ke meter yaitu 0,30 meter, dimana tegangannya itu 0,30 dibagi 60 didapatkan 5 kali 10 pangkat min 4. Lalu untuk modulus elastisitas kita menggunakan rumus tegangan dibagi dengan regangan. Nanti kita masukkan nilainya 0,8 kali 10 pangkat min 6 dibagi 5 kali 10 pangkat min 4 dengan 0,8 kali 10 pangkat min 6 bagi 0,5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deformasi, yang dimana deformasi adalah perubahan bentuk atau ukuran suatu benda akibat pengaruh gaya eksternal. Deformasi terbagi menjadi dua, yaitu deformasi plastis dan deformasi plastik. Untuk deformasi plastis, material kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan. Dan untuk deformasi plastik, material tidak kembali ke bentuk semula setelah gaya dilepaskan, dikarenakan material melewati batas plastis. Lalu untuk persamaan deformasi elastis linear itu delta L dengan F kali L0 per A kali E, yang dimana L0 itu panjang awal dengan satuan M. Lalu untuk A itu luas penampang dengan satuan meter kuadrat, dan untuk E dengan modulus elastisitas dengan satuan Pascal. Saja zona deformasi dalam kurva tegangan-regangan, yaitu ada zona elastis, yang dimana zona elastis ini adalah hubungan linear antara tegangan dan regangan pada material untuk kembali ke bentuk awal. Lalu ada juga zona plastis, yang dimana material mengalami deformasi permanen. Terus ada zona patah atau fraktur, yang dimana material putus setelah melebihi batas kekuatannya. Selanjutnya kita masuk pada materi defleksi. Defleksi adalah lenturan suatu struktur akibat pengaruh gaya atau beban yang bekerja padanya. Untuk persamaan umum defleksi pada balok yaitu E sama dengan D pangkat 4 Y per DX pangkat 4 sama dengan AX, yang dimana I adalah momen inersia penampang balok, Y defleksi pada arah vertikal, dan AX nya itu beban yang diterapkan sepanjang balok per satuan penampang.